بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bila khusus pada pengurus Majelis Ta'lim At-Taubah, mana keluarga besar Bapak Sadikin sekeluarga, alhamdulillah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Syiarus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umat ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 35. Al-bab al-thani bi asal at-taharati. Barulah bab yang kedua pada menyatakan rahasia taharah, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir, dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Kita di dalam fikih kalau bicara taharah itu hanya hadas zahir aja. Imam Ghazali menceritakan ada hadas zahir, hadas batin, najis zahir, najis batin. Itu di luar fikih namanya. Ghazali mengambil dalil firman Allah Ta'ala, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu kan bahwa bersuci mereka itu, dan Allah Ta'ala kasih akan orang yang bersuci. Itu zahir nah bersucinya. Kelebihan orang yang berada di Masjid Quba, mereka apabila bersuci salat 2 rakaat dan mereka batal wudu sehingga Allah sangat cinta pada mereka. Percontohan pada kita, ya masjidun ussisa ala taqwa. Tentu kalimah itu ada suci dari zahir, ada suci dari batin. Kalimah Allah cinta itu ada semata zahir,
Dan lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Artinya tiada menghendaki Allah Ta'ala karena menjadikan atas kamu di dalam agama itu dari susah dan picik, tapi menghendaki Allah karena menyucikan akan kamu. Agama Allah Ta'ala ini amalnya dilihat yang kayak berat, apapun kita ikuti ternyata bukan berat atau memberati, tapi Allah Ta'ala menjaga kita dengan ada beberapa wujud. Nah, kalau bisa mandi tayamum, udah bisa berwudu bertayamum, yang dijaga agar supaya terus menerus dalam keadaan suci. Dua dalil itu menunjukkan bahwa karena kalimah Allah, sedangkan Rasulullah SAW menyatakan Allah memandang kepada batin. Ya, jadi situ ada suci batin namanya. Ada suci jahir. Nah, jahir pakai susun dari Allah juga pakai itu. Batin dan uruti Rasulullah sebenarnya. Rasulullah diutus oleh Allah, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum. Rasulullah membersihkan kita dengan makna memiliki mengikuti beliau. Lagi sabda Nabi SAW, salati at-tuhur, artinya bermula anak kunci sembahyang itu bersuci. Artinya kada sah sembahyang ada bersuci. Karena bisa orang masuk ke dalam rumah, pintunya berkunci, anak kuncinya kada berisi, kan kada kawal. Kata kinayah daripada kada sah kalau kada bersuci. Lagi sabda Nabi SAW, dinu ala nazafah, artinya dibina yang didirikan agama itu atas suatu yang suci. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-wudhu syatrul iman, syaratul iman. Kita mengambil sembahyang itu separuh iman. Al-wudhu syatrul iman, syatrul separuh. Baru mengambil sembahyang itu seperdua iman. Mengambil sembahyang itu menyucikan ya kan hadas. Itu setengah iman, mengerja sembahyang setengah iman. Mengerja keduanya sempurna iman. Itu hanya membicarakan tentang kelebihan bersuci. Iman dibina, agama dibina. Sebenarnya ada makna agama dan iman itu sama aja. Iman satu nama daripada agama.
Iman, Islam, iman, ihsan, itu nama agama. Allah Ta'ala mengatakan ada kata wudu, ya qumtum ila salah faghsilu wujuhakum, wudu. Nah itu untuk menyempurnakan daripada makna iman. Nah itu kita beriman kepada Allah, berdoakannya sembahyang, maka disyaratkan sembahyang harus suci wudu. Sehingga kata mengambil air dari sembahyang, kemudian mengadirnya sembahyang, itu sempurna keduanya. Tapi mengadirnya sembahyang tanpa berwudu kada bisa menandakan bahwa orang itu orang iman. Nah, maknanya seluruhnya itu yang dimaksud adalah kesucian zahir dan batin. Kesucian zahir termasuk satu tanda orang beriman, kesucian batin itulah yang sebenar orang mukmin. Ta'limu satara itu 4 martabat. Kalimah taharah itu hubungannya kepada badan kita satu, kemudian bisa juga taharah itu hubungannya kepada hati kita satu. Itu yang dinamai taharah zahir batin. Pertama menunjukkan anggota yang zahir dari hadis yang besar, hadis yang kecil, dari segala najis, dari segala yang camar. Camar itu bahasa Melayu yang kotor gitu. Itu terhubung kepada ada kalanya fardu, betaharanya ada kalanya sunnah. Ya, nah umum kita mau mengerjakan fardu seperti salat fardu kesucinya. Jadi kita terhubung pada sunnah, ya, baca Quran, sunnah bersuci. Nah, salat kan salat fardu, salat sunnah kan sama aja, fardu bersuci. Hadas itu di dalam martabat agama, baik hadas besar, hadas kecil, najis zahir pada anggota badan kita, atau kata segala yang camar nampak di tubuh, ujung kaki, ujung rambut, bisa ada kata camar, kotor tapi bukan najis, cuma hanya sunnah. Dibersihi sunnah itu. Kalau najis itu wajib bersihnya. Kalau hadas kada dibersihi kecuali dengan wujud ada Allah yang memerintah. Allah memerintah hadas kecil dengan berwudu. Kalau hadas kecilnya kan kada terlihat.
Sebutan di dalam makna hadasnya itu hanya sesuatu yang menegah. Tapi bila kita sembahyang tidak kawan. Hadas kecil apa kada boleh sembahyang itu. Ada bandanya di badan. Tapi baru wudu hilang lalu hadas. Hadas besar baru mandi hilang lalu. Ada pun yang ada pada badannya tandanya aja. Atau orang hadas kecil tandanya. Junub orang tadi hadas besar tandanya lah itu. Tapi mencari hadas itu di mana kada ada. Ternyata hadas itu saja ta'rif sesuatu yang menegah. Kada dibolehkan masa kita untuk mengerja umpama sembahyang. Ada kawannya, ada hadas. Yang najis itu nyata lah itu hukum darah. Najis itu ada bandanya kelihatan. Yang camar nyata juga badan kita nih bisa di luar makna bersih. Kalau kada mandi 3 hari kada mandi, nah bau badan itu masuk camar namanya. Itu martabat yang pertama makna taharah menyucikan anggota yang zahir. Nah itu. Dan kedua martabatnya menjaga segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Nah ini masuk taharah juga, tapi taharah batin. Menyucikan segala anggota yang 7 anggota diulang oleh Allah Ta'ala dalam diri kita. Mata anggota, telinga anggota, mulut anggota, tangan anggota, kaki anggota. Perut masuk kaki, perut, tangan 3. Di atas mata, telinga, mulut, hidung 4 tambah 3 7. Mata bisa berdosa karena ada wujud memandang, telinga bisa berdosa wujud mendengar, mulut berdosa wujud berkata, hidung berdosa wujud mencium, tangan meraba, kaki berjalan. Menyucikan segala anggota yang 7 dari berbuat dosa dan maksiat maknanya bertobat. Bukan seperti kita apabila batal wudu dengan air, wudunya menyucikannya ada benda air. Kalau anggota 7 itu ada yang taubah katanya. Tidak ada di bawah ini. Di atas, di bawahnya ada aja. Atarangannya cuma supaya jelas saja makna itu. Ketiga, menyajikan hati segala perangai yang kejahatan, sifat yang kecelaan, kibir, hasad, ujub, ghadab, dan sebagainya sebentar lagi akan datang. Semuanya itu pada kesemun pada bagian yang ketiga, rubu'un muhlikat. Kitabnya ini 4 jilid, ada 1/4 spesial membicarakan tentang meruntuh ibadah, itu disebut muhlikat. Keempat, menyajikan
rahasia di dalam hati masgul barang lain dari Allah. Inna tarhami aulia yang sedikit. Ini apabila disusun seperti itu. Jadi orang yang menyucikan anggota yang menjahit dari hadasnya itu pun dengan anugerah Allah. Orang kau anggota yang 7 dia berdosa itu dengan anugerah Allah. Orang kau mencucikan hati kalau bagus hatinya, di akhlak bagus, itu anugerah Allah. Ya, karena rahasia dalam hati masuk lalai dari mengingat Allah itu. Lalu taruh saja mengingat Allah itu anugerah Allah juga. Jadi seluruhnya ini sebenarnya satu yang memberi itu Allah. Karena ya dilihat daripada susunannya, lalu ada martabat mukmin. Kita orang mukmin pertama, kedua, ketiga. Lalu kapan menyucikan rahasia di dalam hati itu martabat anbiya dan aulia yang sedikit. Martabatnya aja yang bisa Allah Ta'ala memberi juga, karena seluruhnya ini hanya pemberian Allah, bukan kita. Baru taharah pada tiap-tiap martabat itu baginya tahliyah, yakni menyucikan, dan baginya itu tahliyah, yakni berpakaian yang baik. Tahliyah dengan kha betitik, tahliyah dengan hak betitik, yang kha betitik tahliyah, yakni menyucikan. Tahliyah memakaiani, menghiasi itu. Nah, ini disebut dengan riyadhah. Sama seperti kita di waktu masih kecil, sekolah. Nah, pada akhir tahun kita diriyadhah, diuji orang, dilatih diriyadhah. Yang lulus naik ke kelas 2. Lulus lagi naik ke kelas 3, lulus naik ke kelas 4. Nah, di dalam riyadhah itulah makna mujahadah. Sabar artinya tak sabar segala kesusahan, mujahadah ngarannya. Itulah makna tadi takhliyah dan tahliyah. Jadi awal seluruh makna ibadah itu diawali dengan taharah. Nah, itu dasar memang kunci seluruhnya. Kunci di dalam seluruh makna orang beragama dan makna orang kehadirah Allah. Kadang-kadang kadang melewati itu. Tetapi seluruh manusia kadang-kadang menyucikannya tak kecuali dengan anugerah Allah itu tadi. Kadang-kadang yang melewati ya, berdosa apa hidup ini. Kadang-kadang anggota 7 itu pasti ada dosa. Orang yang dipelihara Allah, diampuninya, baru masuk kepada martabat aulia sedikit. Aulia mahfuz, anbiya maksum. Maksum kada ada sama sekali berdosa. Mahfuz kaya kada berdosa, cuma sekejap mata berdosa, sekejap mata ampunan Allah. Jadi kada ada antaranya itu tertahan
salah langsung diberi Allah ampunan, mahfuz. Artinya para aulia itu ada dosa, cuma Allah mengampuni. Paribahasanya sekejap mata itu paribahasa aja. Tahara yang pertama menjadikan anggota yang zahir dan segala hadas dan najis supaya mensahkan ibadah yang zahir. Tahara kedua menjadikan anggota yang 7, mata, telinga, lidah, perut dan pada tangan dan kaki dan daripada segala maksiat jahir, segala dosa supaya melepaskan disiksa dan daripada suatu yang masuk memfasikkan dan supaya jadi adil. Di sini masuk disebut juga anggota kemaluan dalam makna hukum fikih. Seluruh anggota di atas dimasukkan kepada makna satu aja. Isinya tergantung kepada tujuan sebenarnya. Tujuan ada makna baik, ada tujuan makna tidak baik. Itulah ada makna akal dan nafsu. Tapi sebenarnya tak kawan, karena kita berada di tempat memang tempat yang diliputi oleh kata dosa. Kita berada di dunia. Dunia ini wadahnya dosa. Menanyakan Allah Ta'ala juga yang memberi anugerah dan mengampuni baru selamat. Jadi rasa masuk kepada kata adil itu hanya asal Rasulullah. Ulum udulun. Sahabat Rasulullah sebenarnya udul, adil. Adil itu bukan makna seperti pemerintahan, sama kepada seluruh rakyat, baik siapa aja orang lain. Itu adil makna di dalam martabat diri kita, itu kada fasik. Bila kita mengerjakan dosa jadi fasik jadinya. Itu memang benar-benar menjadi saksi. Hanya dengan anugerah Allah, mandanglah sebaik-baiknya seluruh apa yang pada diri kita, berdosa kita, tapi Allah mengampuni selama kita mengakui berdosa. Jangan pada mengakui berdosa, agar supaya menimbulkan makna minta ampun dan tobat itu. Hilang lalu kata fasik menjadi adil. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terulang tadi saya kawinkan, saya nikahkan jadi wali nih. Istighfar dahulu syahadat. Saksi kayak itu juta. Syaratnya kan wali dan saksi adil. Itu kan mengalihnya tuh. Kalau kada adil, kada fasik artinya nih, ada sahnya, alih kalau tuh. Dan kita kada kawa ke itu. Siapa aja orangnya pasti berdosa dia. Bahaya apa jadinya? Nah itu. Ya baik sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau ada salah saya permasalahan hidup. Ada kawa mengawinkan lelaki bibini. Ada kawan jadi saksi orang kawin, karena syaratnya adil, diberi fasik. Ya kalau fasik ke desa, jadi apa hukumnya?
kada jadi pernikahan. Ya itulah, itu yang maksud tadi. Tanya jangan merasa bersih, itu aja. Jangan merasa kada berdosa, jangan merasa kada kotor. Untuk menimbulkan di waktu kita jadi wali, timbul ada astagfirullah, asyhadu an la ilaha, masuk ke adil sudah di waktu itu. Barang adil setelahnya apa dia payah lagi. Kayak itu jadi saksi juga kan, saksi pernikahan dua orang laki-laki. Wali pernikahan kan seorang laki-laki, dan memang ada kalanya ya anaknya atau saudaranya mengkawin. Itu kalau menjadi masalah. Kalau masalah pribadi aja insya Allah ada, tapi masalah terhubung ke orang lain kita sangat susahnya. Ada jadi saksi kayak apa untuk mensahkannya, ada walinya kayak apa, siapa memang kada berdosa. Wali hakim memang kada berdosa. Ambillah orang jabat tinggi, presiden menjadi saksi, menteri, memangnya kada berdosa. Nah kan seluruhnya itu, jadi ini makna sangat susahnya kita menerapkannya. Lalu untung Allah Ta'ala memberi anugerah dengan ada kata orang mengakui saya berdosa, kemudian meminta ampun, sempurnakan dengan syahadat. Untungnya itu ada. Jangan kita kada kawa apa-apa ya. Barang yang tiga menjadikan hati dan menjadikan akan segala barang yang jahat, sifat yang kejahatan dalam hati seperti ujub, riyah, hasad, ghadab, takabur, khianah dan barang sebagainya. Dan supaya bersifat dengan sifat yang kepujian, ikhlas, yuhud, wara', tawadhu, supaya berkaitan dengan perhiasan takwa, pandangan yang baik lagi saleh. Nah itu masuk dalam martabat orang saleh, mukmin yang takwa, bahwa membersihi hatinya. Nah lalu kitab yang kita pelajari ini isinya empatnya inilah yang kita gali bahasa orang kita pelajari supaya suatu saat kita bisa mengamalkan dengan anugerah Allah. Allah memberi anugerah kalau mengamalkan selamat dunia akhirat, walaupun di akhir umur sana pas dia lagi mati, kalau mengamalkan ya selamat aja akhirnya ini seumuran kawan. Karena hati ini di dalam diri kita. Kita membuang kada kawa, dituruti kada kawa juga. Ini di dalam. Nah, semuanya kembali kita nang kuasa aja ya Allah Ta'ala tadi kembali ke situ. Kalau kada mau kita hidup sungguh, apa pemberian orang jenang ada di diri seorang nih. Orang beri bukan milik kita. Daripada orang beri kadang mengerja maksiat, orang juga beri. Coba kalau kada diberi orang apa? Jadi apa yang disemuakan dan ini itu sifat kita si manusia ini terus menerus sifatnya nisyan, panglupa, kata, salah. Itu aja tatarusan Allah nutupi, diberinya anugerah, lupa digantinya ingat, salah digantinya dengan kata benar. Kalau yang kayak ingat aja, kayak bujur aja, padahal ada gitu orang minta
Nah ingat tuh gitu orang kan bujur gitu orang juga cuma dibalik kita tak tutup nah ingat kita kan ang lupa orang salah nah. Kalau dengan anugerah Allah, Allah sayang kepada hambanya. Itu makna satar. Tutupan Allah. Ta'ala yang kepada itu menjaruh, yaitu rahasia dalam hati, masgul, orang yang lain dari Allah, supaya lepas dari gaplah, lepas dari masgul dunia, yang hina, dan supaya berkayanya dan perhiasan dan zikrullah, semata-mata hatinya ingat kepada Allah, syuhud kepadanya, supaya berperangai para ambil awliya yang sedikit, yang muqarrabin. Jadi maknanya mulai yang pertama itu pindah yang kedua, pindah yang ketiga, seluruhnya dengan anugerah Allah. Pindah pulang yang keempat, seluruhnya dengan anugerah Allah. Lalu orang tadi masuklah ya di dalam martabat aulia, itu pun dengan anugerah Allah. Tanda orang wali itu di dalam dirinya kadang lupa satu detik kepada Allah. Tandanya itu. Apabila nasibah ingat dan lupa itu lain wali. Tidak kita mengatakan ingat Allah Ta'ala itu berpandir kan ke pasar lupa lain wali. Waktu mengata aku anda ke pasar lupa Allah Ta'ala lain. Jadi itu tadi makna. Karena ini masuk dalam makna pemberian Allah yang sangat besar kepada hambanya, yaitu menjadikan ruh yang rahasia di dalam batin masgul barang yang lain dari Allah, supaya lepas dari gaplah lupa, lepas dari masgul dunia yang hina, supaya berpakaian ya dan berhiasnya dengan zikrullah, semata hatinya ingat kepada Allah, itu syuhud kepada Allah, berbarengan para ambiya aulia yang sedikit muqarrabin. Itu dinamai menjalani, inilah dinamai salikin. Kalau kitab ini orang Bahari membaca syiar salikin. Syiar salikin jamak taksir lebih sairun. Kalau sairun satu perjalanan, syiarun beberapa perjalanan orang suluk. Karena ini perjalanannya 4. Nah, lalu dibaca orang-orang Wayah ini sairun. Sairun salikin, satu perjalanan orang suluk, ya boleh aja artinya baca sairun satu, baca syiarun beberapa. Yang di kitab di dalamnya ini beberapa bukan satu. Artinya 2 itu bolehnya baca, kan baca kitab sairun salikin ya boleh aja, baca syiarun salikin ya boleh aja. Antara mufrad dan jamak taksir. Tapi kalau kita lihat ini syiar beberapa perjalanan, karena mulai orang awam, orang mukmin awam, orang mukmin saleh, orang mukmin yang masuk kepada aulia. Dan beberapa awam, saleh, aulia itu kan makam. Orang awam satu makam, orang saleh satu makam, aulia satu makam, di atas aulia, ambiya mursalin satu makam. Berarti beberapa. Kalau awam jatah tarusan itu sairun satu perjalanan. Firman Allah Ta'ala qulillah tsumadzarhum bi khawdihim yal'abun. Takutnya akan Allah kemudian maka tinggalkan limu akan mereka itu dalam pekerjaan mereka itu bermain-main. Qulillah, itulah zikir kalimat Allah, Allah. Qul Allah. Itu jadi ada zikir, la ilaha illallah kan banyak tak? Zikir Allah, Allah. Qul. Ya karena Quran itu bertemu huruf 2 yang mati, lalu dibaca kasrah. Qulillah.
Kata Imam Ghazali Allah Ta'ala, qawluhu qulillah tahliyatun lil qalbi bidzikrillah subhanahu wa ta'ala, qawluhu thumma dzarhum tahliyatun amma siwallahi ta'ala. Artinya maka berfirman Allah Ta'ala, qulillah itu memperhiasi bagi hati dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala, dan firmannya thumma dzarhum itu menyunyikan daripada barang lain daripada Allah Ta'ala. Itu terakhir sebenarnya kita disuruh juga kayak itu, cuma kada kawa mengamalkan itu kecuali seluruhnya tergantung Allah memberi. Jadi kayak itu samaannya. Man mengetahui kita ini wali kadakah sorangan dulu, tapi bila waktu sorangan, waktu tidur itu lupa lain wali. Kemudian kita waktu tidur pun kita mendengar zikirnya masih berbunyi aja, ingat aja terus Allah Ta'ala. Coba bang, coba gaul, kita bagaul lalu di jalan di waktu melihat manusia, apabila kada ingat lain wali juga. Di waktu melihat kendaraan kada ingat lain juga, melihat tumbuh-tumbuhan binatang kada ingat lain wali juga. Kada ada sama sekali alam semesta ini mendinding, itulah wali. Nah apabila kita nang lupa melihat orang itu bergerak hati nih Allah, kada dibaca kadanya hati seorang bergerak, itu tandanya orang wali. Artinya sangat jauh sekali perjalanannya, sangat jauhnya itu. Terakhir martabat dari orang awam ke orang saleh, kemudian baru aulia. Bukan wali biasa aja, belum wali kutub. Maknanya kitab ini melatih diri kita agar supaya tahu dirilah, bahasa orang. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu makna tahu diri itu ya tawadhu, meletakkan sudah. Jadi kada ngalih. Memang kita orang awam lah ya. Apa ini itu naiknya ke martabat orang saleh ini sangat susah. Karena orang saleh itu dia beribadah, selesai salat sunat capek dia baca Quran, selesai capek baca Quran ia beristighfar, selesai ganti terus setiap waktu, cak salawat selesai baca tasbih, sampai capek baru tidur. Kalau kada capek kada boleh tidur, lalu mata ngantuk sudah telinga lain dia mendengar mulut baru tidur. Kalau kita kan kada bisa. Kemudian di ihwal kehidupan kada makan kecuali lapar. Ada bermakanan nih, begitu lapar baru makan. Begitu kenyang kada makan lagi, begitu lapar kan sangat susah. Itu hanya martabat orang saleh. Karena jalur kita melewati kehadiran Allah, melewati riyadah namanya. Riyadah diri jalurnya, ada orang jalur kehadiran Allah melewati ada riyadah, hanya belajar ilmu nang fardu ain. Yang penting fardu ain seluruhnya, nang zahir batin pelajari dengan baik apa seluruhnya, belajar tauhid, belajar tasawufnya. Begitu. Mengamalkannya itu terus menerus kita berhajat kepada Allah. Allah nang kaya, artinya seluruh makhluk termasuk kita. Terus jemaah amalkan itu kehabisannya Allah beranugerah sampai juga ke martabat itu tadi. Jalan itu tuh itu nang termudah pada orang awam.
fardu ain pakai perukunan, fardu ain sampai 20 Usman Betawi mudah tasawuf yang fardu ain seperti cukup Bidayatul Hidayah, tapi Hidayatul Salikin cukup tuh yang fardu ain ketiganya. Itu jangan ada kita terus saja kayak itu, sama pada solok juga ngadannya. Tapi karena kadada kita lalu kadada makam terus menerus bertahan di dalam makam orang awam, karena kadada kita maka kada bisi makam orang saleh, kada bisi juga makam orang makrifat, kada bisi juga makam orang tasawuf, kada bisi juga makam orang taruh saja apa aja namanya makam, kada bisi orang awam mengadaninya. Karena orang bahajat tatarusan Allah aja nang kaya, kehabisannya mati beriman aja. Maksudnya di waktu anak mati itu ya tuh sampai aja kadar Allah. Nah, ini nang pembicaraannya tidak sekadar apa makna seorang tuh dengan kata pengakuan, kada dia harus menjalani satu persatu, jalan dari tahapan. Nah, kitab ini isinya itu kan sampai habis 4 jilid ini isinya itu kita kan membacanya tabarruk sebenarnya. Nah, ini kalau kayak kita nih karena kau mengamalkannya dengan sempurna, kalau sedikit-dikit aja, karena ampun kitab ini orang wali itu Imam Ghazali, Muhtasar Ihya Mursyidul Amin ngaran kitabnya, terjemahkan oleh orang wali juga ya, bersama Palembang, Khalifah Siseman, Syekh Muhammad Asar Al-Bajah, Khalifah Siseman juga, ada Khalifah Siseman banyak yang lebih di Madinah. Khalifah Siseman juga yang meriwayatkan manaqib kalau Syekh Siddiq Al-Madani, pada Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Siseman juga yang di Madinah. Kita ini begitu membaca sekalinya perjalanan orang kitanya ini jauh di bawah orang awam, tapi di dalam kata walaupun kita ada orang wali tapi sekedudukan dan mencintai orang wali cukup. Biar kada wali membaca sejarahnya barang dahulu, nang fardu ain jangan ditinggal. Nah itu ilmunya nang 3 nang fardu ain, amalnya pun nang fardu jangan ditinggal. Hidup jangan merasa kita, nah itunya kitanya tuh diganti dengan makna sekurang-kurangnya nih anugerah Allah. Anugerah itu menjadi ngarannya nikmat, anugerah itu menjadi dalam ngarannya rahmat. Kadang-kadang sembahyang nikmat Allah berarti jahir ya pakai itu kalau berdiri betul, kalau ruku nikmat sembahyang rahmat Allah, batinnya kalau berniat kalau ingat ibarat sembahyang Allah Akbar, bacaan bisa aja tapi kita ingat lagi tabahur baiknya harusnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, tabahur Allah menganugerah di dalam ini ingat lalu kan mau tabahurnya. Padahal ingat tahun kada ingat tuh sekejap mata aja sedikit benar. Kalau Allah ambil ingatan lo kada ingat lagi ya. Nah,
Yang dimaksud di sini adalah sambillah meluas pahaman, jangan memaham hanya sekadar saya dan saya, cukup untuk dulu saya. Sekarang sudah tahu kita nang bernama saya itu ternyata barian urang aja, pemberian orang seikungan kata saya, bukan memiliki dan menguasai. Diganti, nah itu jangan lagi orang yang memberi itu yang dipandang diganti itu, dan tidak susah itu. Baharin aku sembahyang maghrib ni ada, waktu sembahyang maghrib ingat saja Allah dari anugerah. Kalau seluruh apa nang sembahyang mulai rukun 13, takbiratul ihram, niat beri batu, kalimah Allahu Akbar, takbiratul ihram, karena niat ada daya ingat seorang. Nah, menghilangkan kata ingat kita ni awalnya. Awal yang pertama itu. Wajar orang bahari menginya bujur-bujur karena orang membaiki kayak itu. Membujurkan kita ini bertahap orang, karena kita sudah la haula wala quwwata illa billah, tiada dari kekuatan kecuali Allah Ta'ala yang membaiki akan dah. Apa yang kada baik dibaiki akannya bagaimana? Kada ada mustahil karena orang ini berkuasa kan kayak itu. Nah inilah mana kulillah Madzarum bi khawdhim yar'abun. Oleh Imam Ghazali, kulillah itu ya bizikrillah kalau bunnya. Darhum itu tahliyahnya masyaallah. Jangan lagi kalahin tak masuk diri kita. Sikung aja lagi nang dipegang bujur-bujur Allah. Itu awalnya karena kita sudah paham di sini. Rombaknya basah ada apa lagi? Turun kita untuk memegang melewati jalan mahabbah ke Rasulullah, nur Rasulullah, ada apa lagi? Asal paham dulu di situ, kan ada kita. Kalau masih ada kita, berombak ke sana kemari bingung. Lalu mana mau dipakai? Ada ketetapan, akhirnya apa? Bingung lalu. Suruh ke sana, ada sama sekali pegangan. Apa yang aku amalkan yang sebenarnya? Anak ibadah salah ya sama aja kayak itu. Salat fardu isinya salat sunnah sama. Puasa fardu, puasa sunnah sama. Isi dalamnya tetapi nampak nang dipegang. Alhamdulillah, nah, sudah sampai Palembang, tinggal kitab sini ada. Kalau kita membaca bagaimana? Yang salah-salah baca itu wajar aja, menciptakannya, ciptakan bahari, ada di tahqiq oleh guru Fahmi Jamjam dan almarhum Allahyarham. Tahqiq tasrih ada, sebasya, tapi kada ada dijual di umum tuh. Pondok Sidin aja dijual. Belumnya di bahari di umum menukarnya. Ini mata murakat ada di Darussalam aja, ini kampung aja. Ya di rumah-rumah dulu. Faslun bi taharati zahirah. Pasal menyatakan taharah yang zahir. Itu sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, kesehatan badan kita, menjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma mengumpul dengan para kasihnya Nabi wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah di dunia wal akhirah bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabbi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan ta'ala wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min wa afwan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.